Tetesan air hujan terus membasahi bumi. Warga sekitar mulai khawatir karena sejak siang tadi hingga sore hujan belum juga reda. Pak Hanapi memperingatkan kepada warganya agar segera mencari tempat pengungsian. Ia khawatir akan terjadi bencana longsor. Semua orang mulai berlarian ke atas bukit untuk menyelamatkan diri. Bukan hanya bencana longsor saja, melainkan bencana banjir bisa saja datang karena 3 aliran sungai yang membentang bertumpu pada satu aliran, yang mana aliran sungai tersebut mengarah ke bawah pemukiman. Itulah sebabnya warga sekitar menyelamatkan diri ke atas bukit. Dari atas bukit terlihat sungai sudah meluap. Rupanya bencana banjir lebih dulu memporak-porandakan area pemakaman. Jeritan warga terdengar sangat histeris. Semuanya merasa ketakutan, khawatir bencana longsor akan terjadi secara tiba-tiba. Ditambah lagi hujan turun semakin derasnya. Arus sungai semakin menyusur tepian bukit. Perlahan tanah mulai berjatuhan. Tidak lama kemudian sebongkah tanah longsor. Untungnya tidak sampai mengenai rumah warga, dan hanya sebagian saja yang terkena longsor. Menjelang malam hujan mulai reda. Akan tetapi warga masih takut untuk turun ke bawah. Mereka masih menunggu di atas bukit hingga esok pagi. Keesokan paginya, ketika air sudah mulai surut, dari atas bukit terlihat hamparan luas. Pemakaman desa sudah tidak terbentuk lagi. Semuanya sudah rata dengan tanah bercampur pasir. Setelah dipastikan benar-benar aman, beramai-ramai warga menuruni bukit, kembali ke rumahnya masing-masing. 2 hari kemudian, Pak Hanapi mengumpulkan warganya. Ia berencana hendak memindahkan pemakaman dan menjadikannya sebagai perkampungan. Walaupun banyak penolakan, namun pada akhirnya warga pun setuju, karena tidak mungkin mereka akan tetap tinggal di bukit. Sementara orang-orang dari luar pulau makin banyak berimigran ke desa tersebut. Disinilah kesalahan yang sangat fatal. Pak Hanapi yang awalnya hendak memindahkan pemakaman, namun ternyata tidak, dengan alasan makam tersebut sudah menjadi dataran. Sebenarnya banyak warga yang mulai merasa takut terjadi gangguan yang akan datang. Akan tetapi Pak Hanapi yakin dan memastikan tidak akan terjadi sesuatu. Warga mulai bergotong royong. Yang pertama dikerjakan adalah memindahkan aliran sungai, lalu mengumpulkan kayu, menganyam bilik bambu, serta atap yang terbuat dari daun ilalang. 1 minggu kemudian, sekitar 17 rumah sudah berdiri kokoh, hanya tinggal memasang atap. Setelah semuanya selesai, warga pun langsung memindahkan barang-barangnya dan menempati rumah tersebut. Lagi-lagi, para warga mulai melakukan kesalahan yang fatal, termasuk Pak Hanapi sendiri. Karena saking bahagianya, mereka lupa mengadakan doa tolak bala. Bahkan, semua warga tidak menyadari bahwa rumah yang akan mereka tempati selamanya berdiri di atas tanah kuburan. Dengan begitu, mereka semua telah mendatangkan malapetaka. Awalnya, warga merasa tenang menempati rumah baru. Akan tetapi, semakin lama terasa menyeramkan. Bukan karena tinggal di hutan, melainkan setiap malam ada saja kejadian aneh. Setiap jam 12 malam, dari pintu rumah ke rumah lain, selalu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, tidak ada siapapun. Kejadian ini dialami oleh keluarga Pak Hanapi. Entah kenapa, sudah jam 11 lewat 30 malam, matanya mulai juga mengantuk. Tidak seperti malam sebelumnya. Pak Hanapi mondar-mandir tidak jelas, lalu duduk di ruang depan. Hatinya merasa gelisah. Terbesit dalam pikiran Pak Hanapi untuk membangunkan istrinya. Segera saja ia menuju kamar. Dilihatnya istri dan kedua anaknya tengah tertidur pulas. Ada rasa kasihan jika harus membangunkan istrinya. Maka Pak Hanapi pun mengurungkan dan kembali duduk di ruang depan. Terdengar seperti ada yang menyapu di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, suasana jadi hening. Lalu, tok tok tok. Pintu rumah yang tidak jauh dari tempat duduk Pak Hanapi tiba-tiba ada yang mengetuk. Awalnya, Pak Hanapi penasaran, namun ia hiraukan karena kejadian seperti ini sudah sering sekali ia alami. Bukan hanya itu saja yang membuat Pak Hanapi terperanjat ketakutan ketika ia mendengar suara yang memanggil dirinya. "Hanapi, buka pintunya." Suara itu terus memanggil nama Pak Hanapi. Awalnya hanya satu suara, namun semakin lama terdengar seperti rombongan yang saling sahut-sahutan.
Pak Hanapi langsung masuk ke dalam kamar. Ketakutannya benar-benar sudah tidak bisa lagi ditutupi. "Bu, geser, Bapak mau tidur," ucap Pak Hanapi yang langsung menggeser tubuh istrinya. Sudah 1 jam Pak Hanapi terbaring di atas ranjang, akan tetapi matanya tidak merasakan kantuk sama sekali. Pikirannya terus melayang-layang, membayangkan suara yang memanggilnya tadi. Tidak lama kemudian, terdengar pintu jendela terbuka. Pak Hanapi langsung bangkit dari ranjang. Setelah diperiksa, pintu jendela dalam keadaan tertutup. Padahal jelas-jelas terdengar pintu jendela terbuka, dan tidak mungkin Pak Hanapi salah dengar. "Bu, bangun, temani Bapak. Bapak takut," ucap Pak Hanapi. Namun istrinya tidak mau bangun, bahkan bergerak saja tidak, seolah-olah sedang menikmati mimpinya. Pak Hanapi hanya bisa meringkuk. Ia berharap semoga malam ini cepat berlalu dan pagi cepat datang. Bulu kuduknya semakin merinding. Dalam hatinya, ia hanya bisa berkata, "Jangan ganggu saya. Apa salah saya sehingga kalian mengganggu saya? Saya mohon pergilah ke tempat kalian masing-masing." Pak Hanapi terus memohon, berharap gangguan-gangguan itu segera hilang. Bukannya menghilang, malah gangguannya semakin menjadi-jadi. Mula-mula terdengar suara rintihan anak kecil, lalu disambut dengan suara benda jatuh di samping Pak Hanapi, tapi wujudnya tidak ada. Pak Hanapi langsung terperanjak, berlari keluar kamar dan langsung membuka pintu depan. Ketika sedang berada di luar rumah, ternyata suasana tidak lebih menyeramkan. Bagaimana tidak, di hadapan Pak Hanapi sudah berdiri 5 sosok pocong sedang menunduk. Pak Hanapi hanya menatap, memperhatikan kelima sosok pocong tersebut yang hanya 1 langkah dari hadapannya. Baru kali ini Pak Hanapi ditampakkan sosok pocong. Tubuhnya sudah mati rasa untuk digerakkan. Pak Hanapi langsung menutup wajahnya dan berteriak memanggil istrinya. Mendengar teriakan Pak Hanapi, seketika istrinya terbangun dan berlari keluar rumah. Begitu ia melihat Pak Hanapi tengah berdiri sendirian, hal itu membuat istri Pak Hanapi kebingungan. Lantas ia pun segera menghampirinya. "Pak, jam berapa ini? Ngapain Bapak tengah malam sendirian di luar rumah? Ayo masuk," ajak istri Pak Hanapi. Kaget sekaligus tenang ketika Pak Hanapi mendengar suara istrinya. Begitu Pak Hanapi membuka mata, penampakan yang ada di hadapannya sudah menghilang. "Aduh Bu, dari tadi Bapak diganggu ide demit. Ibu jangan tidur ya, temani Bapak," ucap Pak Hanapi. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian terdengar suara ayam berkokok dengan nyaringnya. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Hal itu membuat Pak Hanapi jadi penasaran. "Bu, apakah sudah pagi?" tanya Pak Hanapi. Tapi kok tidak terdengar suara pentungan, lanjutnya. Belum sempat istrinya menjawab, namun Pak Hanapi sudah melangkah kaki keluar. Dilihatnya, pemandangan di hadapannya masih gelap gulita. Lalu Pak Hanapi masuk kembali ke dalam rumah. Ia mengajak istrinya untuk memeriksa ayam yang ia pelihara di belakang rumah. "Yang berkokok tadi sepertinya bukan ayam kita, Pak," ucap istrinya. "Lantas ayam siapa?" tanya Pak Hanapi penasaran. Tidak lama kemudian, mereka berdua dikagetkan oleh binatang yang berlari ke dalam hutan. Sepintas mereka melihat binatang itu seperti ayam, namun ukurannya lebih besar. Dengan spontan, Pak Hanapi langsung berlari mengejar. Akan tetapi tangan istrinya lebih dulu menarik tangan Pak Hanapi. "Jangan dikejar Pak, biarkan saja," ucapnya. Mereka berdua hanya berdiri saling memandang. Tiba-tiba, "Ibu belum mandikah?" tanya Pak Hanapi yang mencium bau tidak sedap. Lalu Pak Hanapi mengendus tubuh istrinya sehingga membuat istrinya resah dengan tingkah Pak Hanapi. "Bapak apaan sih? Jangan begitu ucap istrinya dan langsung mendorong tubuh Pak Hanapi. Rupanya bau tersebut berasal dari samping rumah. Segera saja Pak Hanapi menghampiri. Begitu sampai di samping rumah, alangkah kagetnya ia ketika melihat di hadapannya sudah berdiri sosok anak kecil yang sedang menenteng kepalanya. Perlahan Pak Hanapi berlangsur mundur dan segera menghampiri istrinya. "Ayo Bu, cepat masuk," ucap Pak Hanapi. "Ada apa Pak?" tanya istrinya. Pak Hanapi tidak menjawab. Ia segera menarik tangan istrinya dan langsung mengunci pintu. Dengan langkah terburu-buru, Pak Hanapi beserta istrinya langsung masuk ke dalam kamar. "Bu, sepertinya kita harus segera tidur. Tidak baik jika harus berjaga sepanjang malam," ucap Pak Hanapi yang membelakangi istrinya.
Hening, tidak ada jawaban dari istrinya. Ketika Pak Hanafi melihat ke arah ranjang, rupanya istri dan anaknya tengah tertidur pulas. Jauh salah itu membuat Pak Hanafi bertanya-tanya, "Ya, saya pegang tangan ini siapa?" Begitu Pak Hanafi menoleh ke belakang, betapa terkejutnya ia ketika melihat sepotong tangan yang sudah keriput dengan warna pucat pasi. Sontak, Pak Hanafi langsung melempar tangan tersebut dan langsung meringkuk di atas ranjang. Belum sempat Pak Hanafi memejamkan mata, terdengar suara pantungan dipukul, pertanda pagi sudah tiba. "Ah, sial, baru juga mau tidur," umpat Pak Hanafi. "Bu, bangun, sudah pagi. Ayo sholat dulu," ucap Pak Hanafi membangunkan istrinya. "Bapak duluan saja, ibu masih mengantuk," jawab istrinya. Kemudian Pak Hanafi beranjak mengambil air wudhu dan langsung menunaikan sholat subuh. Selesai sholat, Pak Hanafi hanya duduk di ruang depan sambil ditemani segelas kopi panas. Tidak lama kemudian, Pak Hanafi teringat akan sesuatu, yaitu sepotong tangan manusia. Pak Hanafi baru menyadari bahwa dirinya telah melempar tangan tersebut ke arah sudut rumah yang tidak jauh dari tempatnya duduk. Ia pun langsung mencarinya dan ingin memastikan apakah itu memang benar tangan atau hanya penglihatannya saja. Namun, setelah dicari kemana-mana, tapi tangan itu sudah hilang. Padahal, belum lama Pak Hanafi melempar tangan tersebut, dan Pak Hanafi tahu betul arahnya ke sudut rumah. "Kemana ya? Kok tiba-tiba hilang?" batin Pak Hanafi bertanya-tanya. "Cari apa, Pak?" tanya istrinya secara tiba-tiba. Sontak, Pak Hanafi langsung terperanjat. "Astagfirullah, Bu, bikin kaget saja," ucap Pak Hanafi. Jantung Pak Hanafi serasa hampir copot. Kemudian, Pak Hanafi kembali duduk dan menyuruh istrinya agar segera sholat. Menjelang pagi, tepatnya ketika matahari sudah mulai terbit, terdengar pintu rumah diketuk. Begitu pintu rumah dibuka, rupanya Pak Juna sudah berdiri di depan pintu. "Loh, Pak Juna, ada apa pagi-pagi buta begini bertamu ke rumah saya?" tanya Pak Hanafi. "Di dalam saja ceritanya," jawab Pak Juna singkat. Tanpa dipersilakan, Pak Juna langsung nyelonong masuk ke dalam rumah Pak Hanafi. "Bu, tolong buatkan kopi untuk tamu Bapak," teriak Pak Hanafi kepada istrinya. Sebelum menceritakan maksudnya, Pak Juna menghela napas dalam-dalam dan meyakinkan dirinya agar Pak Hanafi percaya. "Kenapa diam, Pak? Tadi katanya mau cerita," tanya Pak Hanafi. "Tunggu kopi dulu, Pak. Rasanya kurang mantap jika tidak ada kopi," jawab Pak Juna. Tidak lama kemudian, istrinya Pak Hanafi datang, membawa segelas kopi, lalu menaruhnya di atas meja. "Nah, ini kopinya sudah datang," ucap Pak Hanafi. "Sekarang, ayo ceritakan, sepertinya penting sekali. Jangan buat saya penasaran," lanjutnya. "Jadi begini, Pak, kita berdua kan hobi mancing tengah malam. Nah, semalam saya sengaja pergi mancing seorang diri," ucap Pak Juna. Kemudian, Pak Juna menceritakan kejadian yang ia alami waktu memancing di sungai. Biasanya, jika sudah banjir, ikan di sungai banyak berkeliaran. Maka dari itu, Pak Juna tidak melihatkan kesempatan ini. Sebelum berangkat ke sungai, Pak Juna sudah membayangkan bahwa hasil pancingannya malam ini akan mendapatkan ikan yang banyak. Segera saja Pak Juna mencari umpan di belakang rumahnya. Setelah umpan terkumpul, berangkatlah ia menuju sungai. Perlu diketahui, rumah Pak Juna berada di paling ujung, yaitu urutan terakhir dari 17 rumah yang saling berhadapan. Pak Juna mulai melewati jalan setapak dengan membawa obor sebagai penerangan. Perkiraan pukul 10.35 malam, Pak Juna sampai di tempat pemancingan. Segera saja ia memasang umpan yang ia bawa dari rumah, lalu melemparnya ke dalam sungai. Baru saja Pak Juna melempar umpan, Pak Juna merasa bahwa dirinya tidak sendirian. Ketika ia melihat matanya ke arah samping, Pak Juna melihat ada seseorang yang tidak begitu jauh darinya sedang berjongkok menghadap sungai. Karena gelapnya malam, pandangan Pak Juna tidak begitu jelas. Pak Juna mengira bahwa orang tersebut sedang memancing. Mungkin saja ia adalah tetangganya. Akan tetapi, begitu Pak Juna memperhatikan, tidak ada pergerakan sama sekali mengenai orang tersebut. "Aneh," ucap Pak Juna. Tidak terasa sudah 1 jam Pak Juna menunggu pancingannya, namun tidak ada seekor ikan pun yang memakan umpannya. Tumben
biasanya langsung menyambar umpan saya, batin Pak Juna. Sesekali mata Pak Juna melirik ke arah orang itu. Dilihatnya orang itu masih berjongkok di posisi yang sama. Kemudian Pak Juna berpindah posisi sedikit jauh dengan orang tersebut. Ia berharap umpannya kali ini akan berhasil. Namun disayangkan, lagi-lagi tidak ada yang menyambar umpannya. Pak Juna mulai merasa kesal. Meski begitu, Pak Juna tetap menunggu dengan sabar. Kemudian Pak Juna berteriak kepada orang yang sedari tadi berjongkok, "Pak, udah dapat ikannya. Kok umpan saya tidak ada yang mau makannya?" Orang tersebut tidak menanggapi pertanyaan Pak Juna. Ia masih jongkok dengan posisi yang sama. Tidak ada pergerakan sama sekali pun. "Pak, Bapak dengar saya tidak?" tanya Pak Juna sekali lagi. Karena pertanyaan tidak mendapat jawaban, Pak Juna menyangka bahwa dia bukanlah orang. Namun Pak Juna masih bersikap tenang, berusaha agar otaknya tidak memikirkan hal lain. Tiba-tiba pancing Pak Juna bergerak. Tentu saja Juna sangat senang. Sekian lama menunggu, akhirnya ada juga ikan yang makan umpannya. Begitu ditarik, pancingan terasa berat sehingga ia kesusahan. "Pak, tolong bantu saya," teriak Pak Juna yang masih menarik pancingannya. "Pak," teriaknya sekali lagi. Begitu menoleh ke arah samping, sontak Pak Juna terperanjat ketika ia melihat orang itu sudah berada di sampingnya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wajah mereka saling berhadapan, kurang lebih hanya 1 jengkal. Tangan Pak Juna mulai ngeraba-raba mencari sebuah batu. Dalam pikirannya ingin sekali menghantam wajah tersebut. Akan tetapi keberanian Pak Juna kalah dengan rasa ketakutannya, sehingga ia memutuskan agar segera berlari. Seketika itu Pak Juna langsung berlari tunggang langgang. Namun Pak Juna mulai merasa aneh. Selama dalam pelariannya dari sungai menuju rumahnya terasa sangat jauh sekali. Padahal ia sudah berlari secepat mungkin sampai dirinya kehabisan napas. Pak Juna memutuskan untuk beristirahat sejenak. Duduklah ia di bawah pohon dan mengingat kejadian yang baru saja dialami. Setelah dirasa cukup, ia pun melanjutkan perjalanan kembali agar sampai segera di rumah. Belum sempat melangkah, Pak Juna baru menyadari rupanya dirinya sudah berada di belakang rumah. Aneh, perasaan tadi masih jauh, batin Pak Juna. Tanpa pikir panjang, segera saja Pak Juna berlari ke arah rumahnya. Akan tetapi pandangan Pak Juna teralih pada salah satu rumah yang berada paling ujung atau di urutan terakhir sebelah rumahnya. Pak Juna terdiam sesaat. Dalam hatinya ia mulai menghitung dari rumah pertama hingga rumah terakhir. Pak Juna baru menyadari bahwa di desa tempatnya tinggal hanya ada 17 rumah yang berdiri, dan rumah terakhir adalah rumah dari dirinya. Setelah diperhatikan, kayu, bilik, dan atapnya sudah terlihat rapuh dan terlihat sangat menyeramkan. Kemungkinan rumah itu adalah rumah tua yang sudah lama berdiri. Karena penasaran, Pak Juna menghampiri rumah tersebut. Ketika sampai di depan pintu, aroma tidak sedap langsung menusuk hidung. Pak Juna mulai meraba-raba gagang pintu, lalu membukanya. Rupanya pintu itu tidak terkunci. Begitu pintu dibuka, mata Pak Juna terbelalak ketika melihat isi di dalam rumah terlihat sangat mewah. Tidak seperti apa yang ia bayangkan. Berbagai pahatan patung yang sudah dihias dengan pancaran cahaya dari lampu minyak begitu menarik perhatian. Perlahan kaki Pak Juna mulai melangkah ke dalam. Tangan Pak Juna meraba-raba dan memperhatikan satu persatu patung yang ada di dalam. Siapa pemahat patung ini? Indah sekali ukirannya. Sepertinya dia punya keahlian khusus dalam mematung, batin Pak Juna bertanya-tanya. Tiba-tiba pintu rumah menutup dengan sendirinya. Akan tetapi Pak Juna tidak menyadari hal itu. Dirinya tengah asik melihat berbagai patung dengan ukiran yang sangat indah. Namun pandangan Pak Juna tertuju pada salah satu patung yang berada di belakang patung selainnya. Pak Juna merasa bahwa patung tersebut seolah-olah hidup dan sedang mengawasi dirinya. Perlahan Pak Juna mendekati patung tersebut. Tidak ada yang aneh dengan patung itu. Semuanya terlihat sama seperti patung lainnya. Akan tetapi tiba-tiba kedua bola mata patung tersebut bergerak melirik ke arah Pak Juna. Sontak saja Pak Juna langsung terperanjat. Begitu diperhatikan, tidak ada pergerakan lagi. Hal itu menambah rasa penasaran bagi Pak Juna. Aneh, masa iya penglihatan saya yang salah,
batin Pak Juna. Tidak lama kemudian, mata Pak Juna merasa ngantuk. Lalu, ia tertidur dekat patung tersebut. Keesokan paginya, tepatnya jam 6, Pak Juna merasa ada yang menggerakkan tubuhnya. "Pak, bangun, kenapa tidur di semak-semak?" ucap seorang. Ternyata, dia adalah Pak Sukadi yang tidak sengaja melihat Pak Juna. Seketika, Pak Juna langsung terbangun. Dilihatnya sekeliling. "Loh, Pak, kok saya bisa ada di sini?" tanya Pak Juna. "Seharusnya saya yang bertanya, Pak. Aneh-aneh aja," ucap Pak Sukadi. Kemudian, pergi meninggalkan Pak Juna. Pak Juna sendiri tidak menyadari apa yang dialaminya semalam. Yang ia ingat bahwa semalam dirinya baru pulang memancing. Pancingan saya mana?" ucap Pak Juna yang menoleh sekeliling. Tiba-tiba, pandangan Pak Juna tertuju pada sesuatu. Setelah diperhatikan dengan jelas, rupanya itu adalah tengkorak kepala manusia. "Begitu, Pak, ceritanya. Saya harap Bapak percaya dengan apa yang saya ceritakan," ucap Pak Juna. Setelah menceritakan secara detail kepada Pak Hanapi mengenai kejadian yang dialami semalam, Pak Hanapi hanya menganggukkan kepala, seakan ia percaya. Kemudian, "Semalam, saya juga mengalami kejadian yang sama, Pak," ucap Pak Hanapi. "Apa mungkin ini ada kaitannya dengan..." Pak Hanapi terdiam sesaat. Ia ragu untuk memberitahukan kepada Pak Juna. "Dengan apa, Pak?" tanya Pak Juna penasaran. Enggak, Pak," jawab Pak Hanapi. Pak Hanapi mulai menyadari bahwa semua ini ulah dirinya, bukan karena kesalahannya, melainkan karena kesengajaannya. Lalu keduanya terdiam. Tiba-tiba, "Loh, Pak Juna ada di sini juga rupanya," ucap Pak Sukadi mengagetkan mereka berdua. "Kalau bertamu ke rumah orang, biasakan ucap salam dulu, Sukadi," ucap Pak Hanapi. "Ya maaf, Pak, jangan cemberut gitu dong. Saya ke rumah Bapak kan ada maksud dan tujuan juga," jelas Pak Sukadi. Kemudian Pak Hanapi mempersilahkan duduk, lalu memanggil istrinya untuk membuatkan segelas kopi. "Bu, kesini," teriak Pak Hanapi. "Iya, Pak, ada apa?" tanya istrinya. "Tolong buatkan kopi untuk Pak Sukadi. Kasih garam yang banyak," bisik Pak Hanapi di telinga istrinya. Segera saja istri Pak Hanapi membuatkan kopi dan menyuguhkan di atas meja. Tanpa dipersilakan, tanpa Sukadi sudah mengambil segelas kopi yang ada di hadapannya. "Jangan diminum dulu, Pak, masih panas," ucap Pak Hanapi. "Sekarang jelaskan apa maksud dan tujuan Bapak," lanjutnya. Pak Sukadi menaruh kembali kopinya, lalu menjelaskan maksud kedatangannya kepada Pak Hanapi. Begini, Pak, semenjak kita menempati desa ini, banyak sekali kejadian aneh yang meneror warga setempat," ucap Pak Sukadi. "Ya, walaupun tidak membahayakan, tapi warga desa merasa ketakutan, Pak, termasuk saya sendiri," jelas Pak Sukadi. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Sukadi, raut wajah Pak Hanapi terlihat kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menghentikan teror ini, sementara dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak mempunyai kemampuan apapun. Jangankan menghentikan teror, ketemu hantu saja langsung berlari. "Pak, jangan diam saja, solusinya bagaimana?" tanya Pak Sukadi dengan nada yang begitu serius. Iya, Pak, silahkan diminum dulu kopinya, nanti keburu dingin," jawab Pak Hanapi. "Nanti kita pikirkan lagi bagaimana caranya menghentikan semua ini," lanjutnya. Kemudian Pak Sukadi mengambil segelas kopi yang sudah disuguhkan, lalu meminumnya secara perlahan. "Kopi apa ini, Pak? Kok rasanya asin? Bapak ngerjain saya ya?" tanya Pak Sukadi. Pak Hanapi dan Pak Juna hanya tertawa tipis melihat raut wajah Pak Sukadi. Kemudian mereka melanjutkan obrolannya kembali mengenai teror di desa. "Ya udah, besok kumpulkan semua warga. Kita akan doakan bersama," ucap Pak Hanapi. "Tiada yang bisa kita lakukan selain berdoa," lanjutnya. Pak Sukadi hanya mengangguk. Lalu ia pun pamit pulang. Begitu juga dengan Pak Juna. Keesokan paginya, perkiraan pukul jam 8:18 waktu Indonesia Barat, semua warga sudah berkumpul di tanah lapang. Berbagai sesajen sudah dipersiapkan, yang mana nantinya sesajen itu akan dimakan oleh warga sekitar. Mereka menyebutnya dengan ruat lembur. Ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar jika sudah melaksanakan upacara ruat lembur, yaitu jangan bermain sendirian, apalagi bermain di sekitar pemakaman. Bahkan
untuk melakukan aktivitas pun dibatasi. Maksudnya, boleh melakukan aktivitas asalkan masih di sekitar pedesaan ini. Sebenarnya bukan suatu larangan, lebih tepatnya khawatiran yang berlebih. Jika dilaksanakan pagi hari, maka dalam satu hari orang-orang di desa tidak diperkenankan pergi jauh dari rumahnya, khususnya bagi anak-anak. Mitosnya, jika melanggar sesuatu yang sudah dilarang, dia akan mendengar jerit-jeritan dari berbagai arah, dan hal yang paling mengerikan, dia akan hilang secara tiba-tiba. Setelah semuanya siap, kemudian Pak Napi memimpin doa, lalu diikuti oleh warga. Ketika pembacaan doa sedang berlangsung, seketika itu juga angin berhembus dan diiringi dengan rintihan suara yang entah dari mana datangnya. Setelah semuanya selesai, Pak Napi menuju salah satu tempat dan diikuti beberapa orang. Kemudian mereka menggali tanah, lalu menimbunnya kembali. Rupanya tempat itu akan dijadikan pemakaman. Pak Napi memulai membaca doa kembali di samping makam tersebut. Kemudian Pak Napi menghampiri warganya agar membacakan doa sekali lagi. Mudah-mudahan dengan adanya doa bersama, desa kita aman. Tidak usah khawatir, kita adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, ucap Pak Napi. Setelah ini, jangan ada yang pergi jauh ya. Hari ini kita khususkan untuk berdoa. Lanjutnya, upacara ruat lembur pun akhirnya selesai. Raut wajah orang-orang di desa terlihat mulai tenang. Kemudian, mereka semua menyantap sajian yang sudah didoakan tadi. Sesudah melaksanakan upacara ruat lembur, perlahan teror di desa mulai menghilang. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut kini sudah ramai penghuni. Banyak imigran dari Pulau Jawa bagian barat, khususnya dari tanah Banten, yang menetap di desa tersebut, termasuk saya sendiri.